Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan ngaji kita bareng tentang kitab Ayyuhal Walad yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, seorang profesor yang di akhir hayat beliau, di ujung keilmuan beliau memilih tasawuf sebagai yang meliputi dalam kehidupan beliau. Masya Allah. Baik, kita akan lanjutkan kajian kitab Ayyuhal Walad ini, yang dimana kemarin kita sudah mendapatkan satu permisalan dari Imam Al-Ghazali tentang seseorang yang dia menumpuk ilmu tanpa mengamalkannya. Inilah ngaji. Terkadang ada rasa bosan, dan disitulah ngaji. Makanya kenapa ngaji itu agak berat, ya seperti itu. Karena pasti timbul rasa bosan kalau kita itu mau ngaji. Selalu. Karena apa? Karena ngaji itu berkaitan dengan ilmu, dan ilmu itu adalah nur. Ilmu itu yang menghiasi hati kita, yang memberikan cahaya ke hati kita, sehingga kita memiliki jalan yang terang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sifat malas ini ditimbulkan oleh hawa nafsu yang dikendarai oleh setan. Otomatis setan ini tidak akan melepaskan seorang hamba yang masih hidup di dunia ini. Selama dia masih hidup di dunia ini, setan tidak akan pernah melepaskan hamba itu agar semakin dekat pada Allah. Tidak akan pernah. Maka setan berusaha untuk menimbulkan satu rasa, yaitu malas saat kita itu mengaji. Siapapun, bukan cuma teman-teman, saya pun pribadi, itu pun timbul rasa malas. Sempat kepikiran gini, dari kemarin, dari awal yang dibahas ilmu terus, yang dibahas ini malah beberapa sampai ini nanti pun masih membahas ilmu yang tidak diamalkan, dari kemarin sudah dibahas itu. Tapi ternyata ya memang ini penting sekali. Ya, setelah dipikir-pikir, direnungkan, disadari, ini ternyata penting. Begitu pentingnya ilmu itu tidak hanya dituangkan dalam kertas, tetapi ilmu itu dituangkan di dalam amal. Ternyata penting sekali. Kemarin sudah ada permisalan satu tentang seorang yang memiliki pedang, bahkan bukan cuma 1, 10 pedang, masih ditambah beberapa senjata yang lain. Yang pedang itu disifati oleh Imam Ghazali sebagai pedang yang sangat tajam dan kuat, seperti pedang orang-orang India. Yang saat itu juga pemuda itu dihadapkan dengan singa, dengan seekor singa yang siap menerkam dia. Apa yang akan dilakukan? Apakah dia akan berdiam diri, ataukah menggunakan pedang itu untuk membela dirinya, sehingga dia tidak begitu saja diterkam oleh singa itu, bahkan dimakan oleh singa itu. Sebuah tanda-tanda benar. Apa yang harus dilakukan oleh pemuda itu? Artinya di sini dia punya ilmunya. Dia sudah tahu ilmunya. Dengan pedang ini bisa melukai singa itu. Itu ilmu. Actionnya, amalnya bagaimana? Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ma'lumi, lan iku setengah sangking kang maklum, annaha utawis tuhune gaman, iku la tadfa'u, ora bisa nolak sapa aslihah illa bil tahriki, angin kelawan ngobah-ngobahake, wadorbi lan mukulake. Fakadza mongko kaya iku misal, law qara'a rajulun, lamun maca sapa wong lanang mi'ata alfi mas'alatin,
ing 100.000 masalah ilmiyatin kang bangsa ilmiyah. Wa ta'allamaha lan pelajari sapa rajul ing 100.000 masalah wau walam ya'mal lan ora ngamalake sapa rajul biha kelawan 100.000 masalah wau la tufiduhu mongko ora faidai sapa 100 masalah ing rajul illa bin amali angin kelawan ngamalake. Baik di sini dulu. Mohon maaf agak kelewatan tadi ya. Sebenarnya cuma sampai ad-darbi. Di sini sudah Imam Al-Ghazali sudah menekankan dengan ilmunya itu sudah menjadi sebuah permakluman. Wajar. Maklum itu wajar, maklum. Maklum apa? Dia mempunyai senjata harus digunakan untuk membela diri. Maka apa ya? Di sini bahasanya ngobah-ngobah ke. Senjata itu harus digunakan agar dirinya tidak tertekam oleh singa. Ini kalau dipikir dengan rasio itu nalar sekali. Bahwa bagaimana ilmu itu bisa manfaat kalau ilmu itu sama sekali tidak diamalkan. Kalau ilmu itu cuma dibicarakan saja, cuma diomongin dengan orang lain, tanpa sama sekali kita itu tidak mengamalkannya, itu ada dua hal yang akan timbul. Satu, akan timbul kesombongan di situ, karena kita sudah bisa ngomong banyak hal sama orang lain. Teritik, ngomong ini itu, masya Allah. Luas sekali, omongan itu luas, karena hanya tinggal menggerakkan dua bibir ini saja. Ini gampang sekali, makanya omongan itu sangat luas. Yang sebenarnya cuma huruf A itu bisa dideskripsikan menjadi bermacam-macam kata, bermacam-macam kosakata, bermacam-macam klausa. Itu omongan. Maka kalau hanya dibicarakan saja dengan orang lain, ya satu, terkadang akan timbul kesombongan. Kesombongan apa? Dia bisa berbicara banyak hal pada orang lain. Yang kedua, timbul kekosongan di dalam dirinya. Seperti kemarin ada istilah tong kosong itu ya. Jadi timbul kekosongan. Secara lisan dia bisa memastikan orang lain bahwa dia itu orang yang memiliki ilmu yang banyak sekali. Tetapi dirinya itu merasakan sebuah kekeringan yang luar biasa di dalam hatinya. Terkadang dia malah sebenarnya menolak apa yang dia bicarakan. Terkadang menolak apa yang dia katakan. Menolak apa yang diomongkan kepada orang lain. Tetapi kalau nggak ngomong, dia akan tersingkirkan dari pergaulan. Maka akhirnya dia ngomong terus. Dan ternyata itu membuat semakin hatinya mengering dan mengering. Masya Allah. Dan kalau hati itu sudah mengering, seperti tanah. Tanah itu benar-benar kering, tandus, sampai retak-retak seperti itu. Mau disiram dengan air itu akan lama sekali untuk menjadi subur. Tapi itu masih mending. Suatu saat masih bisa subur. Tetapi kalau tanah itu kemudian dikategorikan menjadi tanah mati, hati yang kering, yang tidak disirami dengan amal tadi menjadi mati, maka sudah susah untuk menerima nasihat dari orang lain. Ini permisalan yang kemarin. Tambahan sedikit dari yang kemarin. Kita lanjutkan. Permisalan yang kedua ini tadi. Fakadzalau qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alatin ilmiyatin. Masya Allah. Seorang pemuda yang cerdas, yang pintar, luar biasa. Dia membahas begitu banyak masalah sampai dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, masalah yang dia bahas bisa sampai 100.000 masalah. Bayangkan, ada 100.000 masalah ilmiah. Bukan cuma omong kosong, bukan cuma kira-kira, bukan cuma asumsi, tetapi ilmiah.
yang perlu data, perlu kategori, perlu hasil. Dia bisa membicarakan 100.000 masalah itu. Tetapi ternyata 100.000 masalah itu, apabila sang pemuda ini tidak pernah mengamalkannya, maka la tufiduhu, tidak ada manfaatnya. Tidak ada faidahnya. Tidak ada sesuatu yang bisa ditimbulkan dari pembahasan masalah yang sebanyak itu. Masalah itu banyak sekali. Kalau tidak pernah diamalkan, maka tidak akan pernah membuat faidah ternyata. Masya Allah. Kehidupan kita, alhamdulillah, kita itu termasuk orang yang hidup di Indonesia yang kebanyakan orang tua kita itu senantiasa menekankan pendidikan kita. Orang tua boleh hanya lulusan MI, orang tua boleh hanya lulusan SD, tapi orang tua tidak akan pernah terima kalau anaknya pun juga lulusan MI. Sampai ada yang mengatakan cukuplah dengan lulusan MI-nya orang tua mampu menyekolahkan S1-nya anak. Masya Allah. Artinya secara umum di Indonesia ini nilai pendidikan itu benar-benar ditekankan oleh orang tua itu. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sejak kecil kita sudah dididik oleh orang tua kita. Masya Allah. Ini luar biasa. Artinya apa? Bekal ilmu kita itu sangat banyak. Sekarang kita sudah balik, sudah mayyiz, bisa berpikir secara logika, bisa menalar semua hal, bisa merasakan dengan perasaan terhadap apa yang kita lakui, itu bisa step by step mengamalkan ilmu kita yang sudah diberikan sejak kecil pada diri kita. Apa itu najis? Contoh ya, apa itu najis? Najis itu yang seperti apa? Najis dibagi menjadi berapa? Kemudian mana kalau najis yang ini harus dibersihkan dengan cara yang bagaimana? Kalau najis yang ini harus dibersihkan dengan cara yang bagaimana? Kita bisa menghadapi itu semua. Karena dalam kehidupan kita itu tidak ada yang tidak. Sering banyak hal yang terjadi pada kehidupan kita yang tidak kita sangka-sangka. Wallahu a'lam bishawab. Maka ilmu-ilmu itu satu persatu kita cerna dengan baik. Kemudian kita amalkan secara perlahan. Maka insya Allah dengan semua itu akan menimbulkan faidah, kemanfaatan dalam diri kita. Oke, orang lain mungkin tidak merasakannya, tetapi yang terpenting adalah diri kita bisa merasakan kemanfaatan itu. Apa itu? Yang paling utama adalah diri kita mendapatkan sebuah kemanfaatan, yaitu merasa semakin dekat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mahal sekali. Iman kita harus dikuatkan, pegang dengan kuat. Ini yang Masya Allah perlu kita semuanya kita semua. Selama kita hidup di dunia ini, syaitan pasti mengganggu kita. Apalagi kita sudah berusaha untuk semakin dekat pada Allah, meningkatkan keibadah kita. Syaitan selalu berusaha untuk menjegal kita agar kita itu terpeleset dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terpeleset dari mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang sudah menaiki tangga yang begitu banyaknya, semakin dekat kepada Allah, Allahu Akbar. Kemudian syaitan menggunakan sifat lalai kita, akhirnya kita jatuh kembali beberapa tangga di bawahnya lagi. Ya Allah. Inilah perjuangan seorang yang mau mendedikasikan dirinya untuk semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, yang mengakui dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka tak perlu putus asa. Kita tidak boleh putus asa. Harus senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kuat memegang bahwa Allah pasti menolong diri kita.
Tidak boleh menyerah. Masya Allah. Timbul faedahnya. Ini permisalan yang kedua. Ya Allah. Selanjutnya, permisalan yang ketiga. Wa mithluhu utawi sepadane misal aidon kelawan malih iku laukana lamun ana iku rajulun tetep kedue wong lanang apa hararatun lara panas wa maradun safrawiyun lan lara kuningen yakunu kang ana apa ilajuhu tambane lara iku bisakan jabin tetap kelawan sakan jabin wal kushkabi dan kushkab fala yahsunu mongko ora hasil apa albaru waras illa bisti'malihima angin kelawan anggunakake sakan jabin wal kushkab. Seorang laki-laki yang dia sakit panas atau kuning, kalau Imam Ghazali memberikan permisalan, otomatis laki-laki ini harus berobat menggunakan obat yang disebut daun sakan jabin ataupun kushkab. Bisa dicari tuh di search di Google nanti apa itu. Kalau lelaki ini tidak menggunakan dua jenis obat ini, maka dia tidak akan mendapatkan hasil. Artinya dia tidak sembuh. Masya Allah. Kembali lagi. Teoritisnya ada. Oh, kalau kamu sakit ini, minum ini. Kalau kamu sakit ini, minum ini. Kalau kamu mau sembuh, pakai ini. Teoritisnya ada. Tapi kalau semua teori itu tidak digunakan, tidak diamalkan, tidak dilaksanakan, maka tidak akan sembuh dari sakit. Ya sembuh mungkin karena mati atau karena sudah kelamaan sembuh sendiri, ya alam. Tetapi secara ikhtiar tidak sembuh. Masya Allah. Maka di sini kita disadarkan kembali oleh Imam Al-Ghazali bahwa pentingnya ilmu. Sekali lagi, kalau foto orang lain tidak merasakannya, tapi diri ini benar-benar merasakan lezatnya ilmu tadi yang bisa kita amalkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, menjaga diri ini agar tetap ikhlas di sisi Allah itu berat sekali. Tapi inilah perjuangan kita. Perjuangan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ilmu yang sudah kita pelajari ini harus tetap kita usahakan bisa diamalkan. Jangan pernah berhenti untuk berusaha mengamalkan ilmu kita. Karena pasti cobaan, ujian itu akan selalu menghadang diri kita. Tidak boleh kita merasa capek. Capek boleh, tapi tidak boleh merasa berhenti. Tidak boleh kita berhenti dari berusaha. Agar ilmu-ilmu kita bisa kita amalkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Yang menjadi dilema diri ini. Bukan berarti saya sudah bisa mengamalkan apa yang saya ingin miliki dibandingkan jenengan. Tidak. Teman-teman rahimakumullah. Saya mengadakan ngaji yang seperti ini ada satu kemanfaatan yang ingin saya ambil, yaitu apa yang sudah saya bicarakan bisa saya dengarkan kembali beberapa hari lagi dan tidak hilang karena masuk di dalam memori YouTube. Jadi bisa saya kembali ulas lagi apa yang sudah saya katakan. Dan ini satu ikhtiar di mana saya berusaha untuk bisa tidak melangkahi apa yang sudah saya katakan sendiri. Tapi itu pun susah. Masya Allah. Maka ikhtiar saya seperti ini. Kalaupun kemudian di-share ke teman-teman, ya inginnya kemanfaatan yang saya dapatkan itu bisa dirasakan oleh semuanya, siapapun yang menonton. Ya Allah. Ini sungguh luar biasa. Memang benar-benar Imam Al-Ghazali menasihati siapapun yang baca kitab Ayyuhal Walad ini.
bahwa begitu diri ini itu masih banyak sekali hal-hal yang belum bisa kita lakukan terhadap ilmu-ilmu yang sudah kita miliki. Tetapi tidak boleh kita berhenti untuk mempelajari berbagai ilmu yang sudah ada di dunia ini. Karena sampai mati pun ilmu itu tidak pernah habis. Ilmu itu akan terus berkembang dan berkembang. Masya Allah. Masya Allah. Maka teman-teman rahimakumullah, kita kembali ke 3 permisalan ini. Satu orang yang memiliki pedang menghadapi singa. Kalau dia tidak menggunakan pedang itu, maka dia akan dimakan oleh singa itu. Yang kedua, orang yang dia itu ahli terhadap ilmiah atau mempelajari berbagai masalah ilmiah. Kalau dia sendiri tidak mengamalkan teori-teori yang dia miliki, maka nonsen, tidak ada faedahnya. Yang ketiga, permisalannya adalah orang yang sakit. Mau sembuh, berobat dong. Ya, kalau dia tidak minum obat, ikhtiarnya bagaimana dia sembuh. Kalau mau sembuh, berobat, itu ikhtiar. Urusan sembuh atau tidak, wallahu a'lam. Allah yang memberikan kesembuhan pada kita. Tetapi manusia harus bisa ikhtiar. Maka ini 3 permisalan ini. Yang pertama, ilmu yang diamalkan akan menghindarkan orang itu dari madharat, dari bahaya. Itu yang pertama. Orang yang mengamalkan ilmunya akan terhindar dari bahaya. Yang kedua, orang yang mengamalkan ilmunya tidak akan merasa kosong atau kering di dalam dirinya. Dia akan merasa begitu basah dirinya terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia akan merasa bahwa dirinya tuh harus terus menggali nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam dirinya. Itu akan terasa saat ilmu diamalkan. Kemudian yang ketiga, ilmu yang diamalkan akan menimbulkan solusi dalam kehidupan kita. Seperti video yang kemarin. Masya Allah. Selamat untuk terus berusaha. Kita semua. Tidak ada yang lain. Bukan cuma Anda, bukan cuma saya. Tapi kita semua. All people harus berusaha. Terus semangat untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terjebak pada satu masalah yang membuat perpecahan di dalam Islam. Tapi perbedaan itu adalah indah. Tidak perlu dibenturkan. Bismillah, tetap optimis. Semangat untuk meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari di mana berkahnya Allah itu timbul. Cari di mana kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Masya Allah. Saling mendoakan. Saya mendoakan teman-teman rahimakumullah. Teman-teman pun doakan saya. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah, belajar dan belajar, serta mengamalkan ilmu kita. Dan semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita termasuk orang-orang yang taat, yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri untuk video kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk ngaji bareng di lain kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng.